Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali ke saya bersama Rejak Perkata Diwangsa, NRP 5017124174. Pada kesempatan pagi ini, atau siang, atau sore, atau malam, saya akan mempresentasikan atau membahas suatu hal yang menarik, yaitu analisis tetap pada mata kuliah analisis data digital dengan judul kali ini analisis filtering sinyal seismik menggunakan low pass filter, band pass filter, dan juga high pass filter yang diaplikasikan pada data seismik real. Saya menggunakan data seismik real di gempa Turki. Pada saat itu besar magnitudonya 7,8 dan terjadi pada tanggal 6 Februari 2023. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Kita bisa next slide dulu. Oke, kita masuk ke slide latar belakang dan tujuan mengapa kita akan membahas ini. Jadi kenapa kita pakai gempa Turki ini sebagai studi kasus pada video kali ini? Pertama, gempa dengan besar magnitudo 7,8 ini adalah salah satu gempa terdahsyat dalam 100 tahun terakhir. Jadi datanya itu sangat kaya. Ada P wave yang sangat jelas, S wave yang sangat besar, sampai surface wave dengan amplitudo yang tinggi. Yang kedua, sinyal seismogram itu nggak akan pernah bersih karena selalu akan ada noise dari power line 50 Hz, microseismic background, sampai noise dari instrumen itu sendiri. Nah, disitulah peran filter ini jadi sangat krusial. Tujuan dari penugasan saya dan sekaligus memberikan edukasi dalam video ini yaitu ada 5. Yang pertama, melanjutkan simulasi BPF band pass filter sebelumnya dengan menambahkan low pass filter dan juga high pass filter. Dan yang kedua, membandingkan ketiga filter tersebut. Dan yang ketiga, mencari dan memproses data seismik real. Yang keempat, menghitung SNR untuk evaluasi kinerja filter. Dan yang kelima, menginterpretasikan karakteristik gelombang dari hasil filtering. Mungkin kita bisa next slide dulu. Nah, sebelum kita masuk ke hasil, izinkan saya jelasin terlebih dahulu teori dasar ketiga filter yang kita pakai. Yang pertama, low pass filter atau LPF. Jadi filter ini meloloskan frekuensi rendah dan memblokir frekuensi yang tinggi. Sebelum itu kita harus set cut off-nya dulu di 1 Hz karena surface wave atau gelombang relay dan loft itu memang dominan di bawah 1 Hz. Dan yang kedua ada band pass filter atau yang biasa kita kenal BPF. Ini yang paling penting dalam seismologi. Kita bisa set bandnya itu 1 sampai 10 Hz karena P wave dan S wave memang hidup di rentang frekuensi itu 1 sampai 10 Hz. Dan yang ketiga, high pass filter atau yang biasa kita kenal HPF. Itu kebalikan dari LPF. Cut off-nya kita set 10 Hz. 10 Hz. Jadi itu berguna untuk melihat activity microseismic and noise instrumentation high frequency. Jadi semua filter ini nanti kita pakai algoritma yaitu Butterworth, ordenya keempat, dan kita aplikasikan pakai filfit dari library CPy. Ini penting karena filfit itu phase linear, jadi gelombang nggak bakal terdistorsi fasenya. Kita next dulu.
Oke, jadi ini yang Anda lihat semua di slide ini adalah data mentah yang kita gunakan atau biasa kita kenal raw signal. Jadi data ini merupakan rekaman sintetis yang dimodelkan berdasarkan parameter fisik gempa Turki 7,8 magnitude direkam oleh stasiun IU.ANMO di Albuquerque, New Mexico. Sampling rate-nya 100 Hz dan durasinya 300 detik dan totalnya ada 30.000 titik data. Kalau kita lihat bersama-sama seismogram di atas, garis merah putus-putus itu menandakan arrival time dari P-wave di sekitar 30 detik. Kemudian S-wave di sekitar 60 detik dan gelombang permukaan muncul dari 90 detik ke atas. Nah, di bagian bawah itu kita bisa lihat spektrum FFT-nya, Fast Fourier Transform, yang kita udah belajar di minggu kemarin. Terlihat energi paling besar ada di frekuensi rendah di bawah 5 Hz. Itu memang karakteristik khas gempa yang besar. Ada juga sedikit energi 50 Hz yang merupakan noise power line. Dari raw sinyal ini yang kita mau pisahkan itu nanti adalah gelombangnya pakai 3 filter tadi yang saya jelaskan. Kita select next. Nah, ini adalah output utama dari tugas ini, perbandingan 3 filter dalam domain waktu. Panel pertama bisa kita lihat sinyal aslinya sebagai referensi, bisa dilihat ada spike besar di situ di sekitar menit pertama. Panel kedua kita bisa lihat low pass filter LPF dengan cut off 1 Hz, hasilnya smooth sekali ya. Kita lihat gelombang permukaan yang besar mulai dari detik 90 ke atas, SNR-nya 4,45 dB. Panel ketiga BPF kita setel di 1 sampai 10 Hz. Nah, di sini paling menarik. Jadi P-wave di detik 30 itu kelihatan sebagai spike kecil yang tapi tajam. Terus S-wave di detik 60 lebih besar dan kode wave setelahnya itu juga terlihat jelas. Jadi SNR-nya minus 10,64 dB. Minus itu bukan berarti jelek, tapi ini karena noise di band 1 sampai 10 Hz memang banyak di data real. Dan yang panel terakhir itu HPF, high pass filter, lebih dari 10 Hz. Sinyal terlihat flat hampir seragam sepanjang 300 detik. Kita bisa lihat di situ. Dengan sedikit kalau kita bisa bilang perturbasi di sekitar arrival time. Ini microseismic. Ya, ini microseismic dan noise instrument. Setelah itu kita bisa lihat ada garis merah dan oranye putus-putus di semua panel, itu penanda arrival time P dan S-wave untuk referensi. Kita bisa next dulu sebentar. Kalau di slide sebelumnya kita lihat domain waktu, sekarang kita lihat domain frekuensi melalui Fast Fourier Transform. Spektrum raw sinyal di panel pertama kita bisa lihat menunjukkan distribusi yang relatif flat dengan sedikit bump di frekuensi rendah. Spektrum LPF low pass filter di panel kedua bisa kita terlihat jelas hanya ada energi di bawah 1 Hz yang diarsir biru. Setelah 1 Hz langsung cut off. Ini bukti bahwa filter kita bekerja dengan benar. Spektrum BPF menurut saya paling informatif karena energinya itu terkonsentrasi di 1 sampai 10 Hz yang diarsir hijau. Ada beberapa puncak yang mencerminkan memang kandungan frekuensi dominan P-wave dan S-wave-nya. Dan spektrum high pass filter HPF energinya baru muncul mulai dari 10 Hz ya, kita bisa lihat di situ.
10 Hz distribusinya cukup flat sampai 50 Hz. Ini memang menandakan bahwa karakter white noise dari microseismic. Secara keseluruhan bisa kita lihat ketika filter memang menunjukkan respon frekuensi yang sesuai teorinya, benar sesuai teorinya. Artinya implementasi kita dari teori dan aplikasinya itu sudah benar. Nah, ini saya sedikit tunjukkan dashboard. Ini adalah dashboard ringkasan yang saya buat untuk saya mencoba memvisualisasikan semua hasil secara bersamaan menggunakan Python di VS Code. Jadi baris pertama menampilkan zoom time domain antara detik 20 sampai 100. Rentang ini sengaja dipilih karena mencakup rifle, P-wave, dan S-wave. Bisa kita bandingkan langsung bagaimana masing-masing filter merespon rifle time tersebut. Baris kedua bisa kita lihat bahwa di situ spektrum frekuensi masing-masing sinyal. Dan di bagian bawah ada bar chart perbandingan antara SNR dan di sebelah kanannya tabel ringkasan. Dari bar chart SNR raw itu paling tinggi sekitar 20 dB, tapi itu karena kita pakai estimasi noise 10%. LPF 4,45 dB dan BPF minus 10,64. HPF bisa kita lihat itu minus 6,66. Nah, SNR negatif pada BPF dan HPF itu bukan berarti filternya gagal, tapi ini justru menunjukkan bahwa noise di band tersebut memang signifikan pada seismic real. Kita bisa next slide dulu. Nah, di slide analisis interpretasi ini sekarang kita masuk pada bagian ini. Untuk raw sinyal, itu sinyal mentah mengandung campuran semua fase seismik plus noise. Frekuensi dominannya di bawah 5 Hz, konsisten dengan karakteristik gempa bumi. Memang kalau gempa bumi itu karakternya frekuensi mainnya di dominannya di bawah 5 Hz. Dan untuk LPF berhasil mengisolasi surface waves dengan baik. SNR 4,45 dB positif, artinya masih ada sinyal yang lebih kuat dari noise. Tapi ada long period drift yang berkontribusi ke noise komponen ini. Kalau kita bisa cermati juga, BPF itu adalah filter yang paling berguna secara seismologi. P-wave di detik 30 kelihatan jelas bagaimana kita lihat spike-nya yang sangat tajam itu penting untuk penentuan lokasi gempa. Jadi kita bisa lihat P-wave, mana P-wave yang spike tajam atau nilai yang sangat dominan, itu kita bisa menilai dia sebagai penentuan lokasi gempa awal. Nah, selanjutnya SNR negatif minus 10,64 dB ini karena noise broadband di rentang band 1 sampai 10 Hz memang cukup besar di data real. Selanjutnya HPF menunjukkan aktivitas microseismic yang terdistribusi merata sepanjang waktu perekaman. Nah, karakter flat spectrum seperti ini di atas 10 Hz memang konsisten dengan teori white noise dari Ocean Microseismic. Sebelum saya lanjut ke kesimpulan, mungkin kita akan bahas codingan bagaimana memproses tadi sampai menjadi output. Saya akan beralih ke VS Code. Oke, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana struktur codingan yang sudah saya buat. Pada bagian awal kita bisa lihat di situ sebentar. Oke, pada bagian awal
Di situ saya melakukan import library dulu seperti biasa, seperti NumPy, Matplotlib, SciPy, dan juga CSV. Gunanya apa? Seperti biasa, NumPy untuk pengolahan numerik nanti, Matplotlib untuk plotting grafiknya, SciPy untuk filtering, kan kita ada filtering Butterworth, jadi itu nanti untuk dia import fungsi-fungsi filtering Butterworth-nya. CSV digunakan untuk membaca data seismik karena saya menggunakan merubah format data-data seismiknya menjadi CSV. Nanti dibaca oleh codingan saya CSV format file. Kemudian dilakukan setup konfigurasi plotting seperti DPI, font, dan tampilan figur agar visualisasinya lebih rapi. Nah, kita bisa lihat di bagian load data seismik, kita bisa lihat bahwa codingan membaca file CSV yang berisi data waktu dan amplitudo seismik. Jadi tadi fungsinya yang ini dia membaca file CSV yang berisi data waktu dan amplitudo seismik yang sudah kita definisikan, dan kemudian data dimasukkan ke dalam array NumPy agar mudah diproses. Di bagian ini juga ditentukan parameter seperti sampling rate sebesar 100 Hz, jumlah sampel, durasi data, dan juga yang 2 minggu kemarin kita belajar tentang frekuensi Nyquist. Kemarin kita juga belajar bahwa kenapa frekuensi Nyquist itu sangat penting, karena kan dia itu menjadi batas maksimum antara frekuensi yang dapat dianalisis. Artinya kita memberi batasan frekuensi tersebut. Selanjutnya di sini fungsi utility dulu. Yang pertama pada bagian fungsi Butterworth filter. Pada bagian codingan ini saya membuat fungsi Butterfilter, digunakan Butterworth yang saya tadi jelaskan orde 4, artinya Butterworth diturunkan sebanyak 4 orde. Butterworth dipilih karena memang memiliki respon frekuensi yang smooth dan tidak terlalu tajam. Di dalam fungsi ini juga cutoff itu menentukan frekuensi cutoff. Dalam fungsi ini juga nanti fs itu adalah sampling rate dan juga bit type itu menentukan jenis filter, apakah dia pakai low pass, high pass, atau band pass. Kemudian nanti filtering dilakukan menggunakan fungsi field fit yang tadi saya jelaskan agar tidak terjadi phase shift. Mungkin teman-teman bisa belajar apa itu phase shift di Google. Kemudian ada parameter filter. Ini tadi ya, ada menghitung pertama kan kita harus menghitung signal to noise ratio dulu, SNR. Setelah itu Butterworth-nya tadi kan, karena kita udah dapat cut off-nya, kita bisa mengetahui low dan high cut off-nya. Setelah itu kita gunakan Butterworth filternya. Setelah kita hitung, kita menghitung FFT-nya untuk mengembalikan frekuensi positif plus amplitudonya. Terus kita load data realnya tadi. Nah, di parameter filter ini yang digunakan itu yaitu tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu LPF cutoff 1 Hz, PPF rentang 1 sampai 10 Hz, dan juga HPF cutoff-nya 10 Hz. Kenapa sih kok pakai pemilihan ini? Alasannya itu karena memang surface wave ini dominan di frekuensi rendah, kurang dari 1 Hz. P-wave dan S-wave banyak berada pada rentang 1 sampai 10 Hz, dan juga noise frekuensi tinggi memang suka berada di rentang
di atas 10 Hz. Nah, kita bisa juga ke sebenarnya untuk E-Wave dan S-Wave ini memang kita bisa uh, studi lebih lanjut lagi bagaimana kita menentukan rentangnya ini menurut kajian studi masing-masing. Kalau saya pakai literatur memang yang 1 sampai 10 Hz. Ini parameter filter. Ini tadi ini fungsi utility load data rel udah kita bahas, parameter filter udah kita bahas, parameter LPF, HPF, BPF dia menerapkan filternya. Setelah itu menghitung sinyal to rasionya dan menjalankan fungsi Fourier transform untuk semua sinyal. Setelah itu dia plot sinyal asli dan spektrumnya menggunakan matplotlib yang tadi sudah jelaskan, fungsi library matplotlib untuk mengupload. Setelah itu membandingkan 3 filter time domain, plot 3 untuk perbandingan spektrum FFT-nya, dan ini untuk menghasilkan dashboard ringkasan yang tadi saya buat. Saya ingin menganalisis bagaimana sih antara rentang frekuensi dan juga bagaimana kita menganalisis raw sinyal, hasil LPF, hasil BPF, hasil HPF terhadap spektrum FFT, grafik perbandingan SNR, dan tabel filter. Nah, mungkin saya kembali ke FFT lagi sedikit. Jadi pada analisis FFT itu terlihat ya bahwa LPF hanya mempertahankan memang saat di bawah 1 Hz, energi yang di bawah 1 Hz. BPF mempertahankan energinya di rentang 1 sampai 10 Hz. HPF mempertahankan energinya di atas 10 Hz. Memang FFT ini bisa kita lihat membantu bagaimana distribusi energi itu berubah setelah filtering. Nah, ini tadi yang perbandingan 3 filter. Mungkin kita akan kembali ke PowerPoint sebentar. Baik, kita udah masuk di bagian kesimpulan. Mungkin ada sedikit 4 poin yang saya simpulkan, bahwa yang pertama, filter Butterworth order keempat ini dengan filtrate memang terbukti secara efektif untuk analisis sinyal seismik karena sifatnya yang phase linear sehingga arrival time gelombang tidak bergeser. Yang kedua, BPF 1 sampai 10 Hz ini adalah filter yang paling optimal untuk isolasi P-wave dan S-wave yang merupakan fase paling informatif dalam analisis sumber gempa. Dan yang ketiga, low pass filter kurang dari 1 Hz ini menurut saya berhasil menampilkan surface wave dengan sinyal to ratio 4,4 dB. Menurut saya ini menunjukkan adanya sinyal yang bermakna di frekuensi sangat rendah. Sangat rendah itu. Dan yang keempat, HPF high pass filter lebih dari 10 Hz ini berguna untuk karakterisasi noise instrumen dan deteksi activity microseismic. Bisa disimpulkan juga secara keseluruhan, memang pemilihan jenis dan parameter filter itu juga harus disesuaikan dengan tujuan analisis, yang seperti saya katakan tadi bahwa kita harus menyesuaikan juga tujuan kita menggunakan parameter filter itu apa. Kembali lagi juga ke studi literatur dan pemanfaatan filter tersebut. Dan fase gelombang yang diinginkan juga fase gelombang yang ingin diekstrak itu juga menjadi acuan utama untuk menentukan parameter filter fisik yang kita tentukan.
dan tidak ada satu filter yang terbaik untuk semua tujuan karena probability kan memang tidak akan sempurna atau 100%. Eh, Mungkin pada video kali ini cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman bisa melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.